Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengelolaan kinerja pengadaan, pemberdayaan peran serta masyarakat, pengawasan bentuk karangan. Kami yang beranggotakan yaitu dengan Fani Wardiani, Muhammad Hakim Mustafa Jigomlar, dan Seri Maharani. Untuk urutan presentasi, yang pertama itu adalah oleh dengan saya dengan Yuta, lalu oleh Sherly, oleh Taki, dan terakhir oleh Fani. Latar belakang pengelola kerja pengadaan mengacu pada individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi kerja proses pengadaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tugas mereka mungkin meliputi mengidentifikasi vendor potensial, menegosiasi kontrak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menilai dan meningkatkan efisien dalam proses pengadaan. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengadaan merupakan praktik yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengadaan publik atau swasta. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengawasan bentuk larangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah aspek penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Berikut adalah cara-cara untuk dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks ini. Tujuan penelitian pengelolaan kinerja pengadaan. 1. Pemahaman mendalam. Memahami secara rinci bagaimana proses pengadaan dilakukan dalam organisasi atau sektor tertentu. Ini melibatkan memahami langkah-langkah proses pengadaan, peran berbagai pemangku kepentingan, dan faktor-faktor pempengaruh kinerja pengadaan. Kedua, identifikasi masalah dan tantangan. Mengidentifikasi masalah atau tantangan dalam pengelola kinerja pengadaan seperti keterlambatan dalam pengiriman, biaya yang tidak terkendali, atau kekurangan dalam kualitas produk atau layanan yang diperoleh. Ketiga, penilaian efektivitas dan efisien. Mengevaluasi sejauh mana proses pengadaan berhasil mencapai tujuan organisasi dalam hal efektivitas atau mencapai tujuan yang diinginkan, dan efisien atau melakukan hal yang tersebut dengan biaya dan sumber daya yang minimal. Yang keempat, memperbaiki proses penyediaan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengadaan, termasuk saran untuk meningkatkan efisien, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diperoleh, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Yang kelima, pengembangan kebijakan. Memberikan dasar pengetahuan untuk pengembangan kebijakan baru atau revisi kebijakan yang ada dalam pengolahan kinerja pengadaan. Yang keenam, pengembangan metodologi. Pengembangan metode atau alat baru untuk pengukur, pemantau, dan meningkatkan kinerja pengadaan yang dapat digunakan oleh organisasi atau sektor yang berbeda. Yang ketujuh, kontribusi pengetahuan. Penyumbangan pengetahuan baru dan pemahaman tentang pengelola kerja pengadaan kepada komunitas akademis dan praktisi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau praktik terbaik. 1. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengadaan. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengadaan merupakan praktik yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengadaan publik atau swasta. Hal ini melibatkan masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi sipil, untuk memantau dan meninjau proses pengadaan, memastikan bahwa dana publik atau sumber daya perusahaan digunakan dengan tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau stakeholder lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Maharani. Penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan dan edukasi HIV dan AIDS di Indonesia. Kegiatan penyuluhan dan edukasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan tim peduli AIDS berbentuk edukasi atau penyuluhan kepada berbagai kelompok maupun individu, kelompok masyarakat secara umum maupun kelompok masyarakat yang spesifik. Kegiatan penyuluhan dan edukasi dapat dibawakan dalam berbagai bentuk seperti seminar, kampanye, dan diskusi. Edukasi dan penyuluhan menghadirkan narasumber yang profesional dan kredibel. Kegiatan ini membawakan topik seputar HIV dan AIDS, juga kesehatan reproduksi. Topik akan dibahas dalam berbagai sudut pandang sehingga peserta dapat mendapatkan insight atau poin juga pengetahuan baru dari kegiatan edukasi dan penyuluhan tim peduli AIDS. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berupa seminar atau webinar dan kampanye kepada masyarakat mengenai HIV dan AIDS dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat umum. Lalu ada pembentukan pengawasan independen.
LBH Jakarta bobrok urgensi pembentukan lembaga pengawasan efisentral independen untuk Polri. LBH Jakarta menilai bahwa dugaan tersebut tidak boleh menguap begitu saja. Saat ini justru adalah momentum yang tepat untuk melakukan bersih-bersih dalam tubuh kepolisian paralel dengan penuntasan kasus kematian Brigadir J yang harus dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga negara independen dan partisipasi masyarakat sipil secara luas, mengingat lembaga pengawas baik internal maupun eksternal Polri sedang dalam sorotan publik. Kasus Irjen Verdi Sambo hanya salah satu kasus dari sekian banyak rekayasa kasus yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Jakarta yang terbatas di wilayah Jabodetabek sejak tahun 2013 sampai 2022. Terdapat 14 rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Yang C. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan TI untuk peningkatan efisiensi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pendekatan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi pada proses pengadaan barang atau jasa pemerintah didasarkan atas tuntutan kecepatan, kepastian, transparansi, dan akuntabilitas. Secara normatif, Perpres 16 tahun 2018 mendasari kebijakan pemerintah terhadap pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik atau kebijakan e-procurement nasional. Yang menjadi concern adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, di mana pada instruksi kedua 8 ayat 3 melaksanakan seluruh pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui sistem pengadaan barang secara elektronik atau e-procurement. Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pasal 69 ayat 1, penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung, dan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan sasaran meningkatnya independensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa. Lalu ada keterlibatan dalam tahapan pengadaan. Swakelola dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK pada KLDI penanggung jawab anggaran dengan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa hanya diserahkan kepada masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Untuk konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana dibangun oleh KLDI penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada bentuk larangan dalam pengadaan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengadaan juga dapat meningkatkan integritas dan mengurangi risiko korupsi. Ini melibatkan penyediaan informasi yang transparan, pelatihan bagi masyarakat tentang proses pengadaan, serta mekanisme untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terdeteksi. Pengadaan merupakan salah satu proses penting dalam melaksanakan suatu proyek atau program, baik itu dalam sektor publik maupun swasta. Larangan praktik korupsi. Rakornas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa. Peluncuran sistem pengawasan e-purchasing ini dilakukan oleh PLT Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, Wakil Ketua KPK Alex Marwata, dan Johanis Tanak, PLT Direktur 4 Investigasi BPKP Ide Juang Humantito, dan CEO GovTech
Procurement Telkom Rahmat Danu Andika. Sistem pengawasan katalog elektronik ini diharapkan dapat digunakan sebagai tools yang bisa dimanfaatkan oleh APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan analisis terhadap modus-modus transaksi yang terindikasi anomali, diantaranya perubahan harga, transaksi ke penyedia yang sama dan berulang, kecepatan suatu transaksi. Larangan kolusi dan nepotisme. Pengadaan barang dan jasa rawan KKN. Ini antisipasi Pemprov Jateng. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengantisipasi adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dalam pengadaan barang dan jasa. Di antaranya dengan menggelar rapat koordinasi unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKBJ tingkat Provinsi Jateng. Sebarna meminta agar jajarannya mewaspadai penyedia jasa dan yang berupa mengajak kolusi. Tentunya, kata dia, adalah di administrasi pengadaan barang dan jasa APBJ. Oleh karenanya, selain mencegah juga sebagai bentuk pembangunan kapasiti SDM dari APBJ sehingga tidak muncul potensi tindak pidana korupsi. C. Larangan penyuapan. Kementerian PUPR menerapkan sistem manajemen anti penyuapan guna cegah fraud pengadaan barang dan jasa. Kementerian PUPR menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atas praktik baik pencegahan korupsi. Aspirasi menjadi sebuah tanggung jawab besar yang harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan oleh Kementerian PUPR dalam mencegah penyuapan khususnya dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Sejauh ini sudah ada 9 kementerian atau lembaga yang telah diterapkan sistem manajemen anti penyuapan. Di antaranya Mahkamah Agung, Pengadilan 17 Negeri Jakarta Pusat, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Makassar, Pangkal Pinang, Ternate. Badan Narkotika Nasional (BNN), Inspektorat Jenderal dan Kementerian Pertanian, Balai Karantina Pertanian, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pangan. Larangan konflik kepentingan. Hindari konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Labuan Bajo, Inmas, rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh PPK Seksi atau Unit PPSPM atau Pejabat Pengadaan PPK Madrasah Negeri di lingkungan Manggarai Barat. Salah satu rekomendasi adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus menghindari konflik kepentingan antara penyedia jasa agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Poin rekomendasi ini sesuai perintah pasal 19 ayat 4 Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan pun harus menjaga integritas, profesionalisme kerja agar kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin baik dari tahun ke tahun. Contoh implementasi: monitoring pelaksanaan proyek. Masyarakat bisa dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan proyek pengadaan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan. Audit sosial. Melibatkan masyarakat dalam melakukan audit sosial terhadap proyek pengadaan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien anggaran. Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut. Sistem pengaduan yang efektif menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan memastikan adanya mekanisme tindak lanjut yang transparan dan akuntabel.
Perlindungan whistleblower memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan adanya indikasi kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Kesimpulannya adalah pengelolaan kinerja pengadaan yang baik membutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan serta penerapan berbagai bentuk lapangan yang tegas. Dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan larangan yang ketat, diharapkan proses pengadaan dapat berlangsung dengan lebih efisien, transparan, akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan yaitu tentang soal dan jawaban. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi poin penting dari subtema di presentasi kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara menangani kasus di mana kinerja pemasok tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara terdapat beberapa kontrak jangka panjang yang telah ditandatangani. Oke, untuk menanggapi soal tersebut, saya dan teman-teman kelompok 6 sudah berdiskusi dan hasil jawabannya yaitu menangani kasus di mana kinerja pemasok tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sementara terdapat kontrak jangka panjang yang telah ditandatangani merupakan tantangan serius, namun dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang tepat yang dapat diambil. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja pemasok. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemasok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak. Identifikasi dengan jelas di mana pemasok tidak memenuhi standar yang disepakati. Lalu kemudian ada komunikasi terbuka. Jalin komunikasi terbuka dengan pemasok untuk membahas masalah-masalah yang muncul. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif tentang kinerja mereka dan berdiskusilah tentang perbaikan yang diperlukan. Kemudian ada juga penyusunan rencana perbaikan. Bersama pemasok, susunlah rencana perbaikan yang mencakup langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak. Lalu kemudian ada pemantauan berkelanjutan. Tetap pantau kinerja pemasok secara teratur dan lakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan implementasi rencana perbaikan. Pastikan bahwa pemasok berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka. Kemudian yang kelima yaitu penetapan sanksi. Jika pemasok tidak memperbaiki kinerja mereka sesuai dengan rencana perbaikan atau tidak memenuhi komitmen dalam kontrak, terapkan sanksi yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini mungkin termasuk penalti keuangan atau bahkan pemutusan kontrak yang tidak terpenuhi. Lalu, soal kedua. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam memperdayaan peran serta masyarakat dalam pengawasan? Oke. Jawabannya, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengawasan memerlukan kolaborasi dan tanggung jawab dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Berikut adalah beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Yang pertama, pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah itu terbagi menjadi 3. Ada kementerian atau lembaga terkait, yaitu kementerian yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu.
Contohnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN dan Panbenas, dan lain-lain. Memiliki peran penting dalam memiliki kebijakan dan menyediakan sumber daya untuk memperdaya masyarakat. Lalu, selanjutnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah seperti dinas-dinas terkait bertanggung jawab dalam implementasi program-program pemberdaya masyarakat di tingkat lokal. Lalu selanjutnya ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam hal pengawasan anggaran dan kinerja pemerintah. Yang kedua, ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan organisasi non-pemerintah. LSM dan NGO atau organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mendidik, mengorganisir dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Mereka juga dapat menyediakan pelatihan, sumber daya, dan platform untuk mengkomunikasikan teman-teman pengawasan. Yang ketiga ada media massa. Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi yang relevan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan pendapat serta melaporkan temuan-temuan pengawasan. Yang keempat ada akademisi atau institusi pendidikan. Akademisi dan institusi pendidikan dapat berperan dalam melakukan penelitian, memberikan pelatihan, serta menyebarkan pengetahuan dan praktik terbaik mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Lalu yang kelima ada masyarakat dan komunitas lokal, yaitu ada individu dan kelompok masyarakat. Kalau individu itu setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kalau kelompok masyarakat, komunitas lokal, kelompok advokasi, dan organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan secara kolektif, memberikan umpan balik, dan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap pemerintah. Yang keenam ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ada juga DPRD. DPR dan DPRD memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Lalu yang terakhir itu ada ombudsman. Ombudsman ini yaitu berperan dalam penerimaan laporan dari masyarakat mengenai maladministrasi atau pelanggaran dalam pelayanan publik dan melakukan investigasi serta rekomendasi untuk perbaikan. Kolaborasi antara semua pihak ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel. Pemerintah perlu membuka akses informasi, menyediakan platform partisipasi, dan merespon umpan balik dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat harus aktif dan terlibat, memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta berani menyuarakan dan melaporkan temuan-temuan yang mencurigakan. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja aktivitas yang dilakukan dalam mengelola kinerja pengadaan? Jawaban dari kelompok 6 yaitu dalam mengelola kinerja pengadaan, beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi menganalisis data kinerja sebelumnya untuk menetapkan target kinerja yang realistis dan memprediksi target kinerja yang sesuai dengan tren pasar.
Yang kedua, konsultasi internal dan eksternal. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menentukan target kinerja untuk memastikan keterlibatan dan hubungan antara target kinerja dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data kinerja untuk mengevaluasi sejauh mana target kinerja telah tercapai. Yang keempat, ada penilaian kinerja penyedia, yaitu untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan menggunakan metode seperti metode kategori, metode pembobotan, dan metode rasio biaya. Yang kelima, ada pengembangan kerangka manajemen kinerja, yaitu menentukan tujuan, indikator kinerja, dan metode pengukuran untuk memastikan bahwa proses pengadaan mencapai hasil yang ditetapkan. Yang keenam, ada pengumpulan data dan menentukan target. Pengumpulan data dan penetapan target melalui pengumpulan data, menentukan metode analisis dan pengukuran kinerja. Yang ketujuh, ada mengelola data untuk menjadikan informasi kinerja. Mengelola data untuk menjadikan informasi kinerja, hasil kinerja yang dapat digunakan untuk analisis dan interpretasi. Yang kedelapan, analisis dan interpretasi hasil pencapaian kinerja, yaitu membandingkan rencana dan hasil kinerja, mendeskripsikan tren kerja, serta analisis disaggregation. Yang kesembilan, ada pelapor, menyediakan seluruh hasil pengelola kinerja untuk memastikan transparansi dan akuntabel. Yang ke-10, ada mengelola kinerja pengadaan. Mengelola kinerja pengadaan dengan acuan utama menentukan target pencapaian kinerja. Setidaknya terdapat 3 aspek yang dijadikan dasar pengukuran, yakni tujuan organisasi, tujuan pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam peraturan undang-undang, dan juga aktivitas pengadaan barang dan jasa. Yang ke-11, ada penentuan kinerja penyedia oleh PPK. Penilaian didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam kontrak dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Yang ke-12, yaitu ada pengukuran kinerja pengadaan di pemerintah. Terdapat 8 entitas dan 63 elemen penilaian dengan masing-masing pilihan jawaban yang bervariasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan di pemerintah. Baik, itu adalah ketiga pertanyaan yang menjadi subtema di presentasi dari kelompok 6 kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.